video kali ini kita akan membahas materi tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar yaitu merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru agar pembelajarannya itu berjalan dengan efektif dan juga bermanfaat. Nah, di sini juga ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya, yang kedua itu keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga itu keterampilan mengadakan variasi, dan yang keempat itu keterampilan menjelaskan, dan yang kelima itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan yang keenam itu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dan pembelajaran perorangan, dan yang ketujuh itu keterampilan mengelola kelas. Yang pertama itu keterampilan bertanya. Maksudnya yaitu adalah suatu keterampilan seorang guru untuk mengadakan suatu tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, pertanyaan yang dilontarkan guru itu harus yang berkualitas dan mengacu pada materi yang sedang dipelajari. Nah, untuk yang kedua itu ada keterampilan memberikan penguatan. Maksudnya di sini adalah suatu keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru itu harus bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, keterampilan memberikan penguatan itu dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Yang pertama itu penguatan verbal. Maksudnya di sini adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Nah, contohnya itu seperti memberikan pujian dan penghargaan bagi peserta didik. Nah, untuk yang kedua itu penguatan nonverbal itu adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik dan sebagainya. Contohnya itu dengan membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan, memberikan ucapan kasih sayang. Nah, yang ketiga itu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, maksudnya di sini itu adalah harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik itu bisa antusias sebelum pembelajaran itu dimulai dan berkesan setelah pembelajaran itu telah usai. Nah, di sini juga maksud dari keterampilan membuka pembelajaran itu adalah suatu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka itu bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Nah, contohnya itu dengan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya atau membuat persepsi yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Sedangkan keterampilan penutup pembelajaran itu adalah di mana penutupan pembelajaran itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya, kita akan mendahulukan merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Nah, yang keempat itu adalah keterampilan mengelola kelas. Maksudnya di sini adalah suatu kemampuan seorang guru untuk mengkondisikan kelas sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan optimal. Nah, contohnya itu pada saat sebagian dari peserta didik membuat onar di tengah pembelajaran, guru itu harus bisa memberikan pengertian pada peserta didik yang onar tersebut agar pembelajaran itu bisa lancar kembali. Nah, yang kelima itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan kepada kelompok kecil. Nah, dengan adanya kelompok kecil memungkinkan peserta didik itu bisa berpikir, berinteraksi sosial, sampai menarik kesimpulan. Nah, contohnya itu misalkan masing-masing kelompok beranggotakan peserta didik yang kemampuan kognitifnya itu sepadan. Lalu guru akan mendatangi setiap kelompok untuk memberikan bimbingan terkait materi yang sedang dipelajari. Nah, yang keenam itu keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan menjelaskan adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Melalui penjelasan guru, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari. Di mana keterampilan menjelaskan juga terdiri dari dua komponen, yaitu ada merencanakan dan penyajian. Di mana pengertian dari merencanakan itu adalah suatu analisis terhadap hukum-hukum yang digunakan pada materi tersebut. Sedangkan pada penyajian yaitu adalah cara seorang guru bagaimana sih dalam menyampaikan materi pada peserta didik.
Nah, yang terakhir itu yang ketujuh adalah keterampilan mengadakan variasi, di mana variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan muridnya. Sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, dan serta penuh partisipasi. Nah, di sini juga keterampilan memberikan variasi itu merupakan keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didiknya itu sendiri. Di mana keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar ada 3 aspek ya. Yang pertama itu variasi gaya mengajar, yang kedua variasi dalam menggunakan media, dan yang terakhir itu variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa.